Bermacam-macam orang. Ada di sana ada orang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak rindu membaca Al-Quran. Sungguh dia tidak beruntung. Ada orang dia bisa membaca Al-Quran dan tidak rindu memperbanyak baca Al-Quran. Sama. Dia rugi dengan ilmunya. Di sana ada orang yang bisa membaca Al-Quran dan rindu membaca Al-Quran, lalu membaca, beruntunglah dia. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Quran karena tidak sempat banyak belajar, maka tapi dia rindu membaca Al-Quran, maka beruntunglah dia. Maka rindu itu yang mahal. Maka kakek Anda atau ayah Anda tadi yang bertanya beruntung. Karena mungkin, mohon maaf, hari ini kan Masya Allah, ada hamba terpilih Allah itu ada mungkin dalam kehidupannya itu Masya Allah bermacam-macam kehidupan, tapi ujung-ujungnya pas pensiun, tobat, sadar. Sehingga kita menemukan orang-orang pensiun yang sambil ketawa berkata, ini pensiun kayak anak TPQ. Kenapa? Belajar Iqra, belajar Tashili, belajar masih. Oh, enggak bagus. Jangan merasa gengsi, karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Masih belajar abatasa, masih ingin belajar baca, luar biasa. Dan yang betul-betul tidak bisa membaca dan mungkin susah untuk belajar, maka ada kerinduan Anda itu yang mahal. Allah Maha tahu dengan kerinduan kakek tadi. Tinggal gantinya adalah apa yang bisa dibaca dari Al-Quran, ya diulang-ulang. Kalau hafalnya kuluhu, ya diulang-ulang kuluhu Allah. Diselingi dengan zikir kepada Allah. Nanti sama hasilnya. Karena yang mahal kerinduannya. Bukan pandai membacanya saja. Pandai membaca tidak pernah dibaca untuk apa kan gitu. Bukan untuk apa maksudnya ya. Rugi dia hanya bisa membaca saja. Sayang dong. Maka yang tidak bisa membaca Anda tidak usah ragu. Banyak yang belum bisa membaca Al-Quran hari ini. Bahkan sebuah SMA itu anak putrinya itu siswi putrinya itu setiap kali disuruh baca Al-Quran alasannya head kan. Akhirnya tidak berani ustaznya memerintahkannya. Biarpun akhirnya kita beri madhab yang mengizinkan membaca agar ketahuan dia bisa baca. Ternyata terbukti memang tidak bisa baca Al-Quran sudah SMA. Sehingga terlanjur malu. Terlanjur malu akhirnya ya sudah. Pura-pura akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran. Nah ini banyak orang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kami ingatkan kepada siapapun jangan malu untuk baca. Untuk kenal kalamullah, firman Allah. Indah. Yang biarpun sudah tua umur 70 belajarlah. Tapi bagi yang memang belum benar-benar belum bisa membaca. Kalau masih punya hafalan diulang-ulang sambil belajar. Hafalannya diulang-ulang, diperbanyak sambil membaca. Untuk mendapatkan pahala yang serupa ya. Kalau otot tangganya saudara yang baca Al-Quran 1 jam, ya baca Qul Huwallah 1 jam. Kurang lebihnya seperti itu. Atau tidak hafal Qul Huwallah pun juga tidak hafal. Nggak tahu bagaimana Qul Huwallah juga nggak hafal. Misalnya, ya hafalnya zikir-zikir yang bisa. Jadi sebanyak orang membaca Al-Quran, membaca zikir, ya itulah pahala yang didapat. Jadi tidak boleh ada yang berkecil hati dengan Allah yang Maha Pemurah. Apalagi di bulan Ramadan yang karim, yang Allah sangat murah. Pahala di hari-hari semacam ini. Maka izinkan atau ajari beliau untuk berzikir, mengulang-ulang zikir, dirapikan saja zikirnya. Mungkin ini berapa, ini salawat berapa kali dan sebagainya. Cukup baca setiap saat sehingga tertib. Maka hasilnya adalah dia sama dengan orang yang bisa membaca Al-Quran. Lalu membaca Al-Quran. Indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.